Halo teman-teman, selamat datang di Crochetilla. Apa kabar kamu semua? Semoga kamu selalu sehat, selalu baik-baik saja. Oke, jadi hari ini saya mau bikin tutorial sunflower crop top. Jadi saya akan langsung masuk ke alat dan bahannya. Nah, di sini saya pakai benang katun parkit, terus saya pakai hakpen nomor 2. Oke, jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, jadi pertama-tama kita buat magic circle. Di cara buat begini. Nah, kancing benang ke tangan. Nah, habis itu chain 3 kali. 1, 2, 3. Terus kita buat double crochet sebanyak 17 kali. Ini double crochet pertama. Jadi kenapa 17 kali? Karena kita kalau ditambah dengan chain 3 kali yang dibikin di awal tadi, berarti double crochetnya itu 18, karena chain 3 kali pertama yang kita bikin itu dihitung sebagai satu double crochet. Oke, jadi double crochet terus, double crochet, double crochet lagi, nah teman-teman bisa lanjutkan sampai double crochet ke 17. Oke, seperti ini. Terus kita tarik untuk mengencangkan magic circle-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita slip stitch untuk menutup baris pertama. Kita slip stitch-nya di chain atau rantai ketiga dari bawah. Kita slip stitch. Oke, tarik. Nah, seperti ini. Ditarik lagi. Nah, ini baris pertamanya. Seperti ini bentuknya, bentuk lingkaran. Kita lanjut ke baris berikutnya. Nah, baris berikutnya kita mulai dengan rantai 4 kali. 2, 3, satu lagi 4. Kemudian double crochet di stitch berikutnya. Kita double crochet di stitch berikutnya. Kemudian chain 1 kali, double crochet di stitch berikutnya. Chain 1 kali, double crochet di stitch berikutnya. Jadi yang menjadi pemisah dari double crochet ini adalah chain 1 kali. Jadi teman-teman tetap double crochet 1 kali di setiap stitch. Oke, jadi di sini jumlah double crochetnya masih sama, yaitu 18 double crochet. Tapi yang membedakan di sini kita spasi double crochetnya dengan chain 1 kali. Oke, double crochet sampai stitch terakhir. Kemudian chain 1 kali dan slip stitch di chain ketiga. Nah, kita slip stitch untuk menutup baris kedua. Slip stitch seperti ini. Kemudian kita lanjut ke baris ketiga. Kita mulai dengan chain atau rantai sebanyak 6 kali. Oke, seperti ini. Kemudian double crochet di stitch berikutnya. Jadi di sini kita skip yang kita buat di baris sebelumnya, yaitu chain 1 kali. Jadi untuk yang chain 1 kali itu kita skip stitchnya. Kita buat double crochetnya itu di stitch double crochet. Oke, jadi double crochet, chain 3 kali. Jadi di sini jumlah double crochetnya juga masih sama 18, tapi yang bikin beda itu jumlah chainnya. Jadi spasi antara double crochetnya kita pakai chain 3 kali. Oke, double crochet
sampai stitch yang terakhir. Ini saya langsung skip ke stitch yang terakhir seperti ini, kemudian chain 3 kali. Habis itu slip stitch di chain ketiga seperti biasa. Jadi hitung dari bawah di chain ketiga. Oke, kita slip stitch, tarik benangnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita hanya pakai benang coklat sampai di baris ketiga ini. Untuk baris berikutnya kita akan pakai benang kuning. Jadi kita potong benang warna coklatnya seperti ini, tarik. Kemudian kita masukkan benang kuning. Kita mulai dengan slip knot atau simpul. Kemudian kan bisa masukkan benang kuning ini nih di stitch mana saja terserah. Kita masukkan dengan membuat slip stitch. Kalau sudah, langsung chain 3 kali. Kemudian di stitch yang sama kita buat double crochet sebanyak 3 kali. Jadi di satu stitch total ada 4 double crochet. Karena chain 3 kali pertama yang kita buat dihitung sebagai 1 double crochet. Jadi untuk yang pertama ini double crochetnya cukup 3 saja. Oke, double crochet. Kemudian chain 1 kali, lalu double crochet 4 kali di stitch berikutnya. Double crochet yang kedua, ketiga, kemudian yang terakhir keempat. Seperti ini, chain 1 kali, kemudian stitch berikutnya double crochet 4 kali. Ini double crochet kedua, double crochet ketiga, double crochet keempat. Nah, teman-teman bisa lanjut sampai stitch yang terakhir. Oke, ini saya skip sampai stitch terakhir. Double crochet, chain 1 kali, kemudian slip stitch di chain ketiga. Jadi seperti biasa kita slip stitch di chain ketiga. Oke, tarik seperti ini. Kemudian lanjut ke baris berikutnya. Di sini kita pakai popcorn stitch. Jadi tadi kita mulai dengan chain 3 kali, lalu buat popcorn stitch. Oke, popcorn stitch. Nah, jadi di sini tersisa 4 benang, kemudian tarik 1 kali seperti ini, kemudian chain 3 kali, skip 1 stitch dan lanjut di popcorn stitch berikutnya. Jadi di sini yang kita buat popcorn stitch itu persis di atas 4 kali double crochet yang kita bikin di baris sebelumnya. Oke, popcorn stitch. Nah, tersisa 5 benang di hakpen, kemudian chain 3 kali. Kita masukkan lagi. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang tahu cara membuat popcorn stitch, kan bisa nonton tutorial popcorn stitch. Nanti kalau misalnya muncul notifikasi di atas, kan bisa klik situ videonya, atau nanti saya taruh di link di description box di bawah. Oke, jadi ini teman-teman bisa lanjut sampai stitch yang terakhir. Jadi sampai stitch yang terakhir kita masih pakai popcorn stitch. Oke, double crochet seperti ini, kemudian tarik. Nah, ini terdapat 5 benang di hakpen, tarik. Kemudian chain 3 kali.
Setelah itu slip stitch di chain ketiga. Oke, seperti ini. Kemudian kita pakai benang hitam sekarang. Jadi kita tidak pakai benang kuning lagi atau benang coklat. Sini kita mulai dengan chain 4 kali di stitch mana saja, terserah. Kemudian mulai dengan triple crochet sebanyak 2 kali. Jadi di sini kita mulai dengan stitch sudut. Oke, triple crochet. Kita buat triple crochet 2 kali. Jadi totalnya ini ada 3 dihitung dengan 4 kali chain yang kita buat di awal. Kemudian rantai 3 kali. Lalu triple crochet lagi di stitch yang sama, masih di stitch yang sama sebanyak 3 kali. Oke, ini kita buat triple crochet sebanyak 3 kali. Ini triple crochet pertama. Triple crochet kedua. Kemudian triple crochet ketiga. Oke, seperti ini. Kemudian chain 2 kali. Terus di stitch berikutnya kita pakai double crochet sebanyak 3 kali. Satu. Jadi ini kita mulai dari ini kita akan membentuk granny square, tapi di sini nanti bentuknya persegi panjang. Jadi ini kita mulai bikin bagian atasnya. Oke, kemudian stitch berikutnya half double crochet sebanyak 3 kali. Jadi setelah triple crochet, double crochet, kemudian half double crochet. Ini half double crochet kedua, kemudian half double crochet ketiga, chain 2 kali, kemudian stitch berikutnya masih half double crochet lagi. Jadi bedanya di sini ya teman-teman. Kalau di sisi atas dan bawah itu half double crochetnya 2 kali. Oke, seperti ini. Chain 2 kali, kemudian stitch berikutnya double crochet sebanyak 3 kali, jadi berlawanan seperti yang sebelahnya. Double crochet, kemudian chain 2 kali, lalu kita masuk ke stitch sudut yang kedua, yaitu triple crochet sebanyak 3 kali, chain 3 kali, lalu triple crochet 3 kali. Jadi sama seperti yang sudut sebelumnya. Triple crochet, chain 3 kali, kemudian triple crochet lagi di stitch yang sama. Ini triple crochet pertama, kedua, kemudian ketiga, seperti ini. Jadi ini bagian atasnya. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, yang membedakan bagian atas dan bagian bawah itu karena half double crochetnya 2 kali tadi di tengah. Jadi kita akan lanjut ke bagian sisi kiri dan kanan atau bagian sampingnya. Nah, ini stitch berikutnya kita double crochet, jadi sama seperti yang sebelumnya. Double crochet sebanyak 3 kali, chain 2 kali, kemudian half double crochet sebanyak 3 kali, nah kalau yang di sebelumnya kita pakai half double crochetnya 2 kali. Nah kalau di sini kita hanya akan pakai 1 kali saja di bagian sampingnya sini.
Kemudian chain 2 kali, kita kemudian masuk ke double crochet. Jadi langsung ke double crochet. Kalau sebelumnya half double crochetnya 2 kali, nah di sini kita pakai half double crochetnya itu cuma 1 kali saja. Langsung masuk ke double crochetnya. Chain 2 kali, jadi teman-teman juga harus ingat chain 2 kali yang merupakan spasi dari setiap stitch. Jadi ini kita masuk ke sudut yang ketiga, triple crochet 3 kali, kemudian chain 3 kali, terus triple crochet 3 kali. Oke, seperti ini, chain 3 kali, triple crochet lagi di stitch yang sama sebanyak 3 kali. Ini pertama, kedua, ketiga. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lanjutkan seperti rincian yang ada di bawah sini sampai nanti stitch yang terakhir. Oke, jadi ini sudah sampai di stitch yang terakhir. Pakai double crochet karena tadi saya mulai dari stitch sudut atau triple crochet. Oke, kemudian kita slip stitch untuk menutup baris. Slip stitch di chain keempat dari bawah. Oke, slip stitch. Nah, seperti ini, kemudian tarik. Nah, tarik lagi. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi sisi atas dan bawahnya itu lebih lebar dari yang kanan atau samping-sampingnya. Kita balik. Kemudian single crochet. Seperti ini. Lalu kita buat chain sebanyak 4 kali. Lalu kita single crochet di stitch berikutnya di sini. Single crochet. Jadi kita single crochetnya ini di chain pertama. Tadi kan di setiap sudut kita ada chain 3 kali antara triple crochet. Nah, jadi ini kita single crochetnya itu di chain yang pertama. Kemudian kita chain 4 kali. Lalu single crochet lagi di stitch yang sama tapi di chain ketiga. Oke, seperti ini. Kita single crochet. Jadi bentuknya seperti ini. Chain 4 kali. Kemudian single crochet di stitch berikutnya. Jadi nanti di stitch yang besar. Nah, di sini. Oke, single crochet. Chain 4 kali. Di stitch berikutnya. Nah, jadi ini teman-teman single crochet, chain 4 kali, single crochet, terus chain 4 kali lagi di sepanjang baris ini ya teman-teman. Jadi nanti sampai ke stitch awal. Oke, chain 4 kali. Nah, ini saya skip langsung ke stitch yang awal karena caranya sama. Jadi kita langsung saja slip stitch sini. Kemudian kita slip stitch lagi. Baris berikutnya chain 3 kali, lalu 2 kali double crochet di stitch yang sama atau stitch awal tadi.
kemudian chain 2 kali, lalu double crochet 3 kali di stitch sudut yang tadi kita buat. Double crochet. Jadi di sini untuk sudutnya itu sama, cuma di sini pakai double crochet. Di double crochet 3 kali, kemudian chain 3 kali, lalu double crochet 3 kali. Oke, double crochet seperti ini, kemudian chain 2 kali, lalu stitch berikutnya double crochet 3 kali. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan hal yang sama hingga stitch terakhir. Jadi nanti antara 3 kali double crochet dispasi dengan chain 2 kali. Oke, jadi teman-teman bisa lanjut. Oke, ini sudah sampai di stitch terakhir, kemudian chain 2 kali, lalu slip stitch di chain ketiga. Kita slip stitch. Nah, jadi teman-teman bisa ulangi lagi proses yang sama, yaitu chain 4 kali, habis itu baris berikutnya double crochet. Jadi ini kita slip stitch 3 kali untuk masuk ke baris berikutnya. Ini slip stitch itu gunanya supaya kita benangnya itu letaknya di stitch yang nanti kita mau kerja. Jadi stitchnya nanti dimulai dari stitch yang besar. Oke, jadi untuk baris yang sebelah ini yang saya udah bikin ini tuh harusnya chain 4 kali, cuman saya salah bikin, jadi teman-teman bisa koreksi. Nah, di sini chain 4 kali. Terus nanti teman-teman bisa single crochet lagi di stitch berikutnya. Jadi teman-teman nanti isi baris ini dengan chain 4 kali, habis itu baru double crochet gitu. Jadi nanti saya perbaiki yang ini. Jadi saya juga baru sadar pas recording. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti saja proses seperti di baris sebelumnya. Jadi chain 4 kali, habis itu double crochet. Oke, jadi teman-teman bisa lanjut sampai stitch yang terakhir. Jadi teman-teman nanti bikinnya itu chain 4 kali, habis itu single crochet, dan nanti baris berikutnya baru double crochet 3 kali. Oke, jadi teman-teman bisa lanjut sampai baris ke-6. Karena saya akan skip sampai baris ke-6. Nah, ini teman-teman saya sudah bikin sampai baris ke-6. Jadi yang saya hitung satu baris itu yaitu baris yang double crochet saja. Jadi untuk baris yang chain 4 kali itu saya tidak hitung. Jadi di sini totalnya itu ada 6 baris gitu. Yang saya hitung tuh hanya double crochet saja. Oke, jadi di sini saya karena sudah tidak lanjut di bagian sini, jadi saya akan potong sisa benangnya. Jadi saya nanti kasih masuk benangnya itu di bagian sisi sampingnya atau kiri dan kanan. Nah, ini sisa benangnya, teman-teman bisa selip. Oke, jadi
tadi saya sudah selip benang. Nah sekarang saya akan sambung bagian sampingnya atau kiri dan kanannya. Nah di sini saya sudah posisikan kiri dan kanannya itu di bagian atas biar kelihatan gitu di kamera. Sini saya mulai dengan slip knot. Nah jadi di sini pengerjaannya sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita slip stitch, kemudian tekniknya secara keseluruhan itu pakai yang chain 4 kali, terus habis itu di baris berikutnya double crochet 3 kali. Jadi kita mulai dengan chain 4 kali, stitch berikutnya single crochet, nah seperti ini, kemudian chain 4 kali lagi, stitch berikutnya single crochet. Jadi tekniknya itu sama teman-teman, jadi chain 4 kali single crochet sampai di stitch yang ujung. Terus habis itu di baris berikutnya teman-teman bisa isi dengan double crochet. Oke, jadi ini sudah sampai di stitch yang terakhir. Kemudian balik seperti ini. Kemudian slip stitch. Lalu chain 3 kali. Kemudian kita buat 2 kali double crochet di stitch yang pertama. Double crochet. Chain 2 kali, lalu di stitch berikutnya lagi double crochet 3 kali. Jadi double crochetnya ini tuh di atas chain 4 kali yang kita buat di baris sebelumnya. Oke, jadi teman-teman bisa lanjut sampai stitch yang terakhir. Jadi saya nanti ketemu kamu lagi di stitch yang terakhir gitu. Oke, ini sudah sampai di stitch yang terakhir. Double crochet 3 kali di 4 chain yang kita buat sebelumnya. Double crochet. Ini double crochet ketiga. Oke. Jadi seperti ini teman-teman bentuknya. Balik, kemudian kita chain 4 kali, lalu single crochet di stitch berikutnya, chain 4 kali, single crochet. Jadi kita ulangi teknik yang sama lagi seperti yang sebelumnya. Nah, jadi teman-teman bisa lanjutkan hingga baris ke-6. Oke, jadi ini sudah 6 baris ke atas. Nah, kita di sini hitungnya itu per yang 3 kali double crochetnya. Jadi yang untuk 4 kali chain kita tidak hitung. Kemudian kita chain 1 kali, lalu gunting sisa benangnya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita balik
Dan kita akan lakukan hal yang sama lagi di bagian sebelahnya ini, yaitu dengan membuat 6 baris seperti yang sebelumnya. Oke, jadi ini sisi depan bajunya sudah jadi saya sudah tambah 6 di sebelah-sebelah. Dan sekarang saya akan bikin bagian belakangnya. Awalnya kita buat magic circle seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian chain 3 kali. Lalu double crochet 2 kali. Ini double crochet pertama, lalu double crochet kedua, seperti ini. Kita tarik sedikit biar tidak begitu renggang, kemudian chain 3 kali, lalu double crochet 3 kali. Jadi kita ulangi hal yang sama sebanyak 3 kali. Ini double crochet pertama, jadi nanti total double crochetnya itu ada 12 itu termasuk sama 3 kali chain yang kita bikin di awal tadi. Nah, jadi spasi antara 3 kali double crochet kita pakai chain 3 kali. Jadi setelah double crochet 3 kali, chain 3 kali, double crochet 3 kali, chain 3 kali. Begitu ya teman-teman, sampai nanti jumlah double crochetnya itu 12 ditambah dengan chain 3 kali tadi. Totalnya 12. Kalau pure double crochetnya saja itu ada 11. Oke, chain 3 kali. 3 kali double crochet. 1, 2, 3, seperti ini. Nah, ini kita tarik sedikit, kemudian kita chain 3 kali, lalu kita slip stitch di chain ketiga. Jadi dihitung dari bawah seperti biasa. Slip stitch. Jadi ini kita bikin granny square. Oke, slip stitch seperti ini. Jadi nanti untuk sisi yang belakang ini antara sisi atas dan samping itu sama. Jadi kalau misalnya depan itu kan bentuknya persegi panjang. Nah, kalau untuk ini di atas keempat sisinya itu sama panjang. Jadi di atas, di bawah, dan juga di samping itu sama panjang. Oke, kita slip stitch 4 kali. Slip stitch. Slip stitch sampai kita dapat stitch sudutnya. Jadi kita slip stitch terus. Slip stitch. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut ke baris berikutnya, chain 3 kali, kemudian double crochet 2 kali, double crochet di stitch sudutnya. Nah, ini karena stitch sudut jadi double crochet 2 kali, chain 3 kali, terus double crochet 3 kali di stitch yang sama. Oke, double crochet. Jadi ini benangnya kecil, jadi harus ekstra sabar. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti yang teknik-teknik sebelumnya. Jadi terapkan yang chain 4 kali, kemudian 3 kali double crochet di baris-baris berikutnya atau stitch-stitch berikutnya. Jadi ingat untuk sudutnya juga harus ditambah. Jadi teman-teman bisa melanjutkan membuat barisnya hingga mencapai 9 baris atau menyesuaikan dengan proporsi badan dari teman-teman. Nah, kalau saya punya
saya bikin sampai baris ke-9. Nah, jadi teman-teman ingat di sini yang dihitung sebagai satu baris itu yang double crochet-nya. Tidak dengan chain 4 kalinya. Jadi teman-teman hitung setiap 3 kali double crochet-nya itu sebagai satu baris begitu. Oke, jadi teman-teman silakan lanjut sampai baris ke-9 atau sesuai kebutuhan. Oke, jadi teman-teman ini saya sudah sampai ke baris ke-9. Dihitung dari tengah dan ingat hitungnya harus yang double crochet-nya saja. Jadi ini sesuai sama saya punya badan. Oke, kemudian teman-teman bisa lanjut dengan menambahkan sisi kiri dan kanan seperti sisi depannya ini yang ada mataharinya. Jadi yang mataharinya itu sisi depan, terus yang barusan saya bikin itu ini bagian belakangnya. Jadi saya akan tambahkan 6 baris ke samping sini dan juga ke sini. Jadi sama seperti sisi depan. Tadi kan kita tambah 6 baris. Oke, jadi teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Ini saya sudah bikin satu sisi di sebelah sini. Jadi teman-teman bisa lanjutkan di sisi sebelahnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat jumlahnya 6, saya akan lanjutkan di sebelahnya. Nah, teknik pengerjaannya itu sama. Jadi kanan dan juga kirinya itu sama. Jadi nanti antara sisi depan dan juga sisi belakangnya itu sama gitu. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kamu bikin baju seperti ini, saya sarankan kamu pakai benang katun seperti yang saya pakai. Saya tidak sarankan pakai polycherry karena benangnya itu kaku teman-teman. Jadi nanti pas kamu pakai itu dia tidak menyesuaikan dengan kamu punya bentuk tubuh gitu. Jadi akan lebih baik jika kamu pakai benang katun. Jangan pakai polycherry, polyangel dan sebagainya gitu. Oke, jadi teman-teman bisa lanjut sampai baris ke-6. Jadi di sini tuh stitch yang kita pakai, ini saya juga kurang tahu deh nama stitchnya apa, cuman 80% di sini pengerjaannya itu pakai stitch itu. Jadi di sini yang kita tidak pakai stitch itu tuh adalah tali dan juga bunga mataharinya. Selain itu kita pakai stitch itu. Jadi chain 4 kali, kemudian baris berikutnya double crochet 3 kali. Oke teman-teman, jadi ini sudah sampai baris ke-6, kemudian chain 1 kali seperti biasa. Lalu potong sisa benangnya. Oke, mana nih gunting. Nah, kita potong. Kemudian kita lanjut ke pembuatan lengan baju. Oke, jadi saya sekarang akan menandai stitch ketiga dari kiri. Ingat di sini yang saya hitung itu double crochet-nya. Kemudian di antara penandanya ini 8 stitch. Oke, ingat jadi 3 dari kiri, kemudian antara yang hijau dan kuning itu 8 stitch. Oke, jadi kita mulai dari slip knot. Kemudian kita masukkan ke stitch yang kita sudah tandai dengan marker atau penanda. Slip stitch seperti ini. Oke, saya tarik dulu. Nah, seperti ini. Kemudian seperti biasa chain 4 kali, kemudian single crochet. Jadi kita pakai teknik yang sebelum-sebelumnya. Chain 4 kali dan juga single crochet sampai ke stitch yang kita tandai, stitch yang ada marker hijaunya itu. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, kemudian balik.
lalu slip stitch, dan seperti biasa chain 3 kali, lalu double crochet 2 kali. Double crochet, double crochet lagi seperti ini, kemudian chain 2 kali, lalu stitch berikutnya double crochet 3 kali. Jadi kita lakukan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu double crochet sebanyak 3 kali sampai stitch yang terakhir. Kita double crochet, jadi masing-masing spasi antara 3 kali double crochet yaitu 2 kali chain. Oke, jadi ini kita lanjut sampai 4 kali chain yang kita bikin di awal tadi. Oke, double crochet. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, nanti semakin ke atas itu jumlahnya akan kita decrease atau kita kurangi. Oke, jadi kita slip stitch karena kita mau mengurangi jumlahnya. Jadi kita slip stitch sebanyak 3 kali. Jadi di sini yang kita kurangi adalah double crochet yang kita bikin di baris sebelumnya. Oke, jadi kita di sini mengurangi 3 kali double crochet yang kita bikin sebelumnya. Oke, slip stitch, kemudian chain 4 kali seperti biasa. Kemudian single crochet. Nah, lanjutkan sampai ke stitch 1 stitch sebelum stitch yang ada marker. Oke, di sini kalau sudah kita balik, kemudian slip stitch, lalu buat chain sebanyak 3 kali. Lalu seperti biasa double crochet 2 kali di stitch awal ini. Kemudian untuk spasi antara double crochet chain 2 kali, lalu double crochet sebanyak 3 kali. Oke, jadi saya bilang sekali lagi di sini tekniknya sama. Jadi kan tinggal ulang-ulang saja. Cuman bedanya di sini tuh kita decrease di lengannya. Jadi nanti bentuknya tuh segitiga. Tidak seperti yang sebelumnya yang bentuknya tuh dari baris sebelumnya sama sebelumnya itu sama, karena kan kita bikin persegi panjang gitu atau persegi atau kotak gitu. Tapi di sini tuh karena kita decrease, jadi tambah ke atas tambah mengecil. Jadi kita decrease itu mengurangi jumlah stitch. Oke, kita chain 4 kali, kemudian single crochet seperti biasa. Oke teman-teman, di sini karena saya videonya tuh pakai HP. Jadi kamu tahu tuh kalau pakai HP itu pasti akan ada kekurangan gitu, nanti kayak setengah mati gitu. Kalau misalnya dia punya stitchnya tidak kelihatan, saya minta maaf sekali, ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi memang karena saya videonya pakai HP jadi setengah mati gitu, karena benang yang saya pakai juga benang katun kecil. Jadi saya minta maaf sekali kalau misalnya stitchnya tidak kelihatan gitu. Tapi di sini tuh karena stitchnya itu besar gitu, karena kan kita pakai stitchnya yang chain 4 kali, jadi kalau yang ini bisalah kelihatan. Kecuali kalau misalnya saya pakai atau saya bikin project yang
stitchnya itu single crochet yang kecil-kecil gitu, itu pasti setengah mati. Jadi saya minta maaf kalau misalnya ada saya punya video yang kamu susah lihat gitu stitchnya. Oke, begitu saja curhat kita. Nah, jadi ini tuh sudah semakin kecil, kan bisa lihat karena ujung kiri dan kanannya itu saya decrease gitu. Jadi decrease-nya itu bagaimana ya, pakai slip stitch gitu. Jadi 3 kali double crochet di ujung kiri dan kanannya itu di slip stitch kalau misalnya mau ke baris baru. Oke, jadi ini kita chain 4 kali, kemudian single crochet di tengah-tengah, 3 kali double crochet yang kita bikin sebelumnya, kemudian slip stitch, chain 3 kali, lalu bikin double crochet sebanyak 2 kali, double crochet 2 kali. Oke, jadi seperti ini. Saya mau bilang sudah jadi, padahal belum. Ya pokoknya dia punya lengannya itu seperti ini. Chain 1 kali, kemudian kita potong lagi gunting benangnya karena kita sudah kerja di situ lagi. Nanti baru kita lanjut di situ. Tapi kita lanjut bikin lengan berikutnya. Nah, di sini melewati 6 stitch. Ingat, yang dihitung sebagai stitch itu yang 3 kali double crochet. Jadi kita hitung 3 kali double crochetnya itu sebagai 1 stitch. Dan seperti yang tadi juga kita hitung dari kiri, yaitu sebanyak 3 stitch. Dan kita bikin sama seperti lengan sebelahnya, jadi kan bisa lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Oke, jadi ini sudah jadi, dan ini saya sudah bikin sisi belakangnya juga sama persis seperti yang depannya. Tadi karena yang saya kasih contoh itu sisi depannya, jadi ini saya kasih tunjuk kalau saya bikin sisi belakangnya juga. Nah, ini sisi depannya, kamu lihat, jadi ini tuh harus sama. Antara yang depan dan belakang tuh harus sama. Kan tidak lucu tuh kalau misalnya depannya pendek terus belakangnya panjang atau sebaliknya. Tapi kalau misalnya kamu mau bikin juga terserah kamu sih. Begitu. Jadi sekarang kita akan sambungkan sisi belakang dan juga depannya. Kita pakai warna hitam lagi tentu saja. Jadi kita bikin slip knot. Slip knot seperti ini, slip knot atau simpul. Kemudian kemasukkan hakbanya itu ke ujung stitch. Terserah yang stitch yang sebelah di sisi depan atau sisi belakang itu terserah kamu. Oke, jadi masukkan di mana-mana saja. Masukkan seperti ini, slip stitch. Kemudian chain 2 kali. Kenapa chain 2 kali? Karena di sini saya akan pakai half double crochet. Oke, kemudian kita half double crochet di stitch ujung sisi sebelahnya. Half double crochet lagi di sisi sebelahnya lagi. Jadi ini selang-seling saja. Oh ya, kalau misalnya kamu pakai double crochet atau single crochet,
juga terserakam. Cuman di sini saya lebih prefer pakai half double crochet saja. Kalau misalnya kamu tanya kenapa, ya terserah saya sih. Karena saya pengen pakai half double crochet saja begitu. Kalau misalnya pakai double crochet juga tidak apa-apa. Kalau misalnya pakai half double crochet atau single crochet juga tidak masalah. Begitu. Oke, jadi kamu bisa half double crochet selang-seling sampai ke stitch ujung. Oke, kalau sudah seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, jadi ini bagian dalamnya, terus ini bagian luarnya, tampak depan, tampak belakang gitu. Kemudian seperti biasa chain 1 kali, lalu potong sisa benangnya karena kita tidak bekerja di sini lagi gitu. Oke, seperti ini. Kita akan sambung dan kita akan lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya. Jadi saya akan pakai half double crochet juga di sisi yang sebelah sini. Jadi kalau misalnya kamu pakai teknik yang lain itu terserah kamu, tapi saya pakai half double crochet gitu. Oke, jadi ini sudah seperti ini. Jadinya jadi sama kayak yang sebelahnya. Kemudian chain 1 kali, lalu kita potong sisa benangnya. Potong karena kita tidak menjahit bagian sini lagi. Oke, seperti ini. Oke, jadi ini bentuknya, ini update. Jadi bentuknya kayak begini. Kemudian sekarang saya akan ukur saya punya bahu, karena nanti saya akan bikin talinya. Sini saya pakai meteran kain. Oke, jadi saya sesuaikan dengan baju yang saya pakai ini. Nah, ini saya punya 16 cm, jadi saya akan bikin panjang talinya 16 cm.
Jadi kalau misalnya kamu punya ukuran bahu lebih lebar, kamu harus sesuaikan sih sama kamu punya ukuran bahu, biar nanti hasilnya juga sesuai kamu punya ekspektasi gitu, tidak kekecilan atau kebesaran gitu. Oke, jadi di sini saya mau bikin talinya, tapi di sini saya mulai dari bagiannya. Saya bilang bagian ketiaknya. Soalnya tadi ini memang nanti kalau bisa dipakai ini bagian ketiaknya nih. Soalnya bagian samping lengan ya. Oke, setelah bikin slip knot, terus kita slip stitch di stitch saya mau bilang ketiak tapi kayak kurang bagus. Pokoknya di stitch ini sudah kamu tahu tuh stitchnya. Oke, jadi chain 4 kali. Kemudian single crochet di stitch berikutnya. Nanti untuk sisa benangnya itu kamu tenang saja, nanti saya kasih rapi, tapi nanti kalau sudah jadi. Pokoknya ini bikin saja dulu. Satu kayak begitu, nanti terakhirnya baru saya akan rapikan sisa benangnya begitu. Tapi kalau misalnya kamu langsung rapikan juga ya tidak apa-apa sih. Oke, jadi ini kan bisa bikin seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi chain 4 kali kemudian single crochet sampai ke stitch yang tadi kita bikin yang ada lengannya yang bagian ujung sana itu ya, yang segitiga bagian ujung tuh. Pokoknya nanti kamu lihat saja karena saya tidak akan skip sampai ke atas. Oke, ini bentuknya seperti ini sejauh ini. Kemudian kita akan langsung ke talinya. Kita mulai dengan chain sebanyak 5 kali. 3, 4, 5. Kemudian double crochet di stitch sebelahnya. Jadi ini kita skip satu stitch dulu, terus double crochet di stitch sebelahnya. Karena kan kita, kalau kamu ingat, kita kan bikin 3 kali double crochet, otomatis ada 3 stitch. Nah, stitch yang kedua yang tengah-tengahnya itu kita skip, jadi kita double crochetnya di stitch ketiga. Oke, chain 5 kali lagi, 5, kemudian balik, kemudian kita skip satu stitch, lalu kita double crochet di stitch yang kita bikin sebelumnya yang 5 kali chain itu. Jadi kita slip stitchnya di chain ketiga. Oke, jadi kita slip stitch. Ini tuh agak setengah mati teman-teman, karena selain warnanya yang gelap, warna hitam gitu, terus ini benangnya juga kecil, jadi harus super sabar gitu. Oke, jadi ini saya akan bikin, jadi ini talinya tuh cuman begini saya caranya, chain 5 kali, balik,
terus skip 1 stitch, habis itu double crochet di stitch yang sebelumnya kita bikin 5 kali chain, jadi kita slip stitchnya di chain ketiga. Sudah gitu saja, jadi kan bisa bikin talinya itu seperti itu, gampang sekali. Oke, jadi kan bisa lanjut. Nah, ini saya akan bikin sampai 16 cm, jadi kan bisa sesuaikan dengan kamu punya ukuran tali yang kamu bikin. Oke, ini kalau sudah, ini saya bikin sepanjang 16 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan sambungkan ke sisi bagian belakangnya. Jadi kalau bagian kanan ya sambung ke sisi bagian belakang yang kanan gitu. Jangan tabel balik. Nanti kamu pakai bagaimana? Jadi kita sambung ke sisi bagian belakangnya di sini. Sambung dengan slip stitch. Oke, jadi slip stitch. Ini saya slip stitch di sisi bagian ujung. Jadi belakangnya itu juga kan sama, kita bikin 3 kali double crochet kan paling ujung. Nah, kita slip stitchnya di stitch yang ujung. Kita slip stitch lagi di yang bagian 5 kali chain yang kita bikin, terus slip stitch ke double crochet yang kita bikin di sisi sebelahnya. Oke, double crochet, bukan double crochet tapi slip stitch. Kita slip stitch. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita slip stitch lagi, lalu kita buat chain 4 kali, kemudian single crochet. Jadi kita bikin ini tuh sama kayak yang kita bikin di awal tadi. Jadi kan tadi saya bilang kita mulai dari stitch yang ketiak tadi tuh. Nah, jadi ini kan bisa lanjut bikin chain 4 kali, kemudian single crochet, balik lagi ke stitch awal yang tadi stitch yang tadi saya bilang ketiak tuh. Aduh, kenapa namanya ketiak ya, duh. Ya pokoknya itu sudah. Jadi nanti akan balik lagi ke situ, begitu. Oke, kalau sudah slip stitch di chain yang awal tadi, bukan chain tapi di stitch yang awal tadi. Oke, jadi ini saya salah ambil karena dia punya, bukan salah ambil tapi serat lainnya tertinggal, jadi ulangi lagi. Sumpah ini tuh benangnya kecil terus berserat, jadi
harus lumayan ekstra sabar gitu cari stitchnya. Kamu lihat sih penderitaan di sini. Ini memang tuh setengah mati sekali. Oke, jadi kita cari stitchnya. Aduh, sumpah ini tuh setengah mati karena kecil sekali, jadi harus ekstra sabar begitu melihat stitchnya. Oke, kalau sudah chain 1 kali, kemudian potong sisa benangnya seperti ini, seperti itu. Oke, jadi kita akan lakukan hal yang sama lagi di bagian atas, sisi atas bajunya ini. Jadi kita akan bikin chain 4 kali dan juga single crochet. Jadi ini untuk stitch yang tepiannya, teman-teman. Jadi di sini tidak ada double crochet 3 kali, tidak, karena ini sudah mentok, sudah nih ukurannya. Jadi saya cuman kasih rapi sisi tepinya saja dengan chain 4 kali sama single crochet. Oke, jadi saya mulai dari atas sini. Oke, mulai dari atas sini. Kasih masuk hakpennya ke stitch, kemudian masukkan ke slip knot, kemudian slip stitch, lalu langsung masuk ke chain 4 kali, kemudian single crochet. Jadi kamu bisa lapisi semua bagian tepian ini, yang bagian atas dengan chain 4 kali terus single crochet. Oke, kalau sudah seperti biasa chain 1 kali lalu potong benangnya. Kemudian lakukan hal yang sama di bagian sisi bawah baju juga, yaitu dengan chain 4 kali kemudian single crochet.
Oke, kalau sudah chain 1 kali, potong sisa benang. Nah, nanti setelah potong kan bisa selip sisa benangnya juga atau potong juga tidak apa-apa. Oke, ini sudah jadi. Ini hasil akhirnya. Oke teman-teman, itu saja video tutorial dari saya. Terima kasih kamu sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kamu suka, silahkan tekan tombol like. Terus kalau misalnya kamu punya kritik dan saran, kamu silahkan komentar di bawah atau DM ke IG Awana Yogi atau Crochetilla, terserah kamu. Terus kalau misalnya kamu mau support channel ini lebih jauh, please tekan tombol subscribe di bawah, terus nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu tahu pas saya upload video baru. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih. I'll see you on my next video. Bye!